Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Majalaya. Judul yang kita angkat kali ini adalah pentingnya metodologi sebelum praktek ritual agama. Metodologinya itu adalah syarat rukun dan caranya. Jika orang nggak tahu syarat rukun dan caranya, orang itu pasti akan mempraktekkan teori dengan interpretasi. Artinya apa? Mempraktekkan semampu daya nalarnya. Contohnya gini, orang tahu teorinya sholat, mulai takbir sampai salam, membaca Fatihah, subuh 2 rakaat, harus wudhu, nutup aurat dan sebagainya. Maka itulah dipraktekkan. Karena apa? Dia tahunya dari teori. Ternyata sholat yang begitu gak mungkin nyambung. Kenapa? Satu, dia gak kenal Allah ya. Dan dia gak bisa ingat Allah. Dia pasti ingat yang selain Allah. Ingat itu pasti berinteraksi dengan panca inderanya dulu. Baru bisa diingat. Nah, contoh lain lagi. Ngaji. Gitu. Taunya dia, teorinya kan membaca Quran, betul nggak? Akhirnya apa? Taunya dia kan harus wudhu. Gitu. Kemudian apa? Menghormati mushaf Quran. Kemudian membaca. Mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai Shadaqallahul azim. Betul gak? Itu mempraktikkan teori tapi tidak memakai metodologi. Itu pun dapat neraka jahanam. Kalau sholat tadi mempraktikkan sholat tapi teorinya neraka well. Bahkan ya banyak orang ya menelan mentah-mentah teori kemudian beribadah. Ternyata ibadah sia-sia. Karena apa? Yang mendapatkan perintah ibadah adalah bagi yang beriman. Secara teori, orang itu tahunya iman itu yakin dan percaya, betul nggak? Makanya sering saya sampaikan, metodologi itu isi adalah rukun syarat, jalan dan caranya. Nah, di dalam Islam ada nggak rukun syaratnya? Itulah rukun Islam. Di dalam iman ada nggak rukun syaratnya? Itulah rukun iman. Kalau kau nggak lewati itunya, kau hanya mempraktekkan teori secara interpretatif. Dan itu nggak akan nyambung, nggak akan kena sasaran. Praktekmu di dunia, yang kau sembah di akhirat. Akhirnya apa? Modal apa? Mudah-mudahan. Ya bukan lo? Di mana-mana lo tuh. Dan ulamanya nggak ngerti. Enak saja nyekoi, amalkan doa ini untuk begini, amalkan ini untuk begitu. Mereka pun nggak tahu metodologi agar bisa nyambung sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Maka semua praktek ibadah ya, ngaji atau sholat atau zikir, semuanya sia-sia ya. Dan sebelum sampai ke hadirat Allah Ta'ala, sudah disambar iblis itu. Makanya banyak orang sekarang udah pinter-pinter ya. Ahli ibadah ya, sholatnya rajin gede-gede. Tapi rukun syaratnya gak ketemu. Mulai syahadat kok gak cocok, kan aneh.
Jelas ya? Sekali lagi ya, metodologi itu isi ada rukun syarat, jalan dan caranya. Akhirnya apa? Kau tahu caranya praktek. Karena apa? Melewati rukun syarat, jalan dan caranya. Kalau kau nggak lewati metodologi, pasti interpretasi dari teori. Apa sih interpretasi? Mempraktekkan sekemampuan nalarmu untuk mengaplikasikan teori tadi. Akhirnya sholat kan tahunya gitu ya, betul nggak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Sebatas ritual, kebiasaan, ya kan lo? Mulai tiap hari mulai kecil sampai tua, dan nggak meningkat. Sholatnya gitu aja, mulai sholatnya masih anak-anak sampai tua, sampai tuwek ya, mau mati pun tetap begitu aja, nggak meningkat. Nah, demikian juga membaca Quran, yang dibaca tulisannya, bukan membaca Quran kodimnya. Padahal ya, di Al-Waqiah 79, gak mungkin bisa nyentuh, apalagi baca itu Quran, kecuali oleh roh. Nah, orang taunya, dianggapnya roh itu apa? Perasaan toh, ya bukan di luar tuh. Perasaan, batin, terus apa? Rasa, gitu. Dikira itu roh. Baduk mukrewak gitu. Batas antara roh dan akal adalah jika kau tidur, apapun itu hilang, berarti itu ilmu akal. Ya. Tetapi ilmu, jadi apapun yang dipakai tidur sudah hilang, berarti masih sebatas ilmu akal. Nah, rasa, pikiran, batin seperti tadi waktu tidur hilang nggak semua? Berarti masih akal gitu ya. Bukan roh. Roh itu di atas kematianmu ya. Kematian akalmu loh. Jelas? Nah, padahal harusnya ibadah itu di alam yang di atas kematianmu itu. Berarti murni di akhirat ya. Makanya Quran tidak mungkin bisa tersentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Orang sekarang pede aja. Dikira iman itu yakin dan percaya. Ya bukan loh? Padahal As-Surah 52 kan bukan begitu. Iman adalah unsur nur yang konkret ya, yaitu nur iman dan nur kitab yang ditanamkan di dalam kolbu seorang mukmin ya, yang saat baiat itu. Jadi sekarang nggak ada cerita sholat yang bisa mi'raj, nggak ada. Sholat khusyuk ada nggak sekarang? Sholat yang ingat Allah aja nggak ada kok. Kalau ditanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Benar memang jawabannya, tinggal nyocot. Nah, kemudian saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Udah bingung dia. Nah, ini gelas ya. Nah, saya sembunyikan. Tadi yang saya pegang apa? Gelas. Nah, sekarang tanya, apanya gelas yang bisa kau ingat? Gampang toh? Gelas apa nih? Gelas bening gitu, agak tinggi, betul nggak? Tanpa motif, betul nggak? Nah, kalau sekarang ada orang ngaku, ingat apa dalam sholat? Allah katanya. Nah, apanya Allah yang kau ingat? Loh, itu paling dasar. Ini agama Islam itu agama ilmiah ya, bukan agama simsalabim. Waduh. Semua orang ya. Contohnya ya, kalian tahu teorinya masak rawon. Nah, misalkan Bang Teja dikasih teori masak rawon, pokoknya hitam gitu. Rawon itu warnanya agak hitam-hitaman, apa? Bang Teja, terus pakai daging, terus dan sebagainya. Praktek bisa nggak? Belum tentu ya, tempatnya nggak mungkin bisa kecuali lewat harus tahu metodologinya, jelas. Nanti hitamnya nggak pakai apa keluak tapi pakai oli lagi. Asal hitam ada agak keminyak-minyakan dikit lah, wah oli itu. Jadi yang hilang sekarang itu metodologinya. Jadi akhirnya orang hanya praktek teori berdasarkan interpretasi. Padahal ya Allah tuh nggak di sini ya. Allah di Malik Yaumiddin, di ujung akhirat tertinggi. Kau nggak bisa menembus akhirat, maka harus tahu caranya kau itu. Semuanya sia-sia ya kalau kau nggak tahu metodologinya. Sholatnya sia-sia.
Di sini jangan sampai ada yang sholat loh ya. Masih sholat yang sia-sia itu. Tapi sholat yang mi'raj wajib dong, betul nggak? Ya, jangan sampai ada yang sholat yang sia-sia loh ya. Oh, goblok kamu ya. Pada kata Nabi as-sholatul mi'rajul mu'minin ya, mukminin. Kalau mereka merasa iman itu adalah percaya, kenapa kok nggak ada orang mi'raj, betul nggak? Saya ulangi lagi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, betul nggak? Nah sekarang banyak orang merasa beriman toh. Kenapa nggak satu yang mi'raj? Loh, harusnya nalar dipakai loh, gendeng. Gendeng mungkin. Ya nggak? Ayo, ada nggak cerita bisa mi'raj? Bahkan ulamanya aja bilang, itu mi'raj kan mukjizat Nabi, betul nggak? Nabinya bilang mukminin. Ketika Nabi bilang, as-sholatul mi'rajul itu hanya aku saja yang bisa mi'raj tuh. Wajar toh? Oh, itu yang bisa mi'raj hanya Nabi, betul nggak? Nabi cuma bilang as-sholatul mi'rajul mu'minin nggak? Makanya iman sendiri ada rukun syaratnya. Islam ada rukun syaratnya. Lah rukun syaratnya aja gak terpenuhi kok. Coba ya, sekarang ya, mana ada orang yang syahadat bersaksi? Coba ya. Kalau bersaksi berarti ada yang disaksikan, betul nggak? Kemudian ada yang menyaksikan, betul nggak? Dan bisa disaksikan, betul nggak? Nah, jelas apa yang disaksikan jelas ya? Cara menyaksikan jelas? Nah, sekarang saya tanya. Menyaksikan, boleh nggak sambil diucapkan? Boleh nggak dengan tidak diucapkan? Tapi syaratnya ada yang disaksikan, betul nggak? Jadi syaratnya apa? Ada yang disaksikan. Dan kau bisa menyaksikan. Gitu? Kalau kau bersaksi, misalkan ya, aku bersaksi di tanganku ini adalah lonceng atau bel meja. Jelas? Nah kalau, ini boleh diomong boleh nggak? Nggak diomong boleh nggak? Tapi syaratnya apa? Ada bel yang beneran kau saksikan, betul nggak? Nah kalau begini, aku bersaksi di tangan ini adalah bel, goblok namanya. Diomong lagi, betul nggak? Sudah kalau kamu dia mending, betul nggak? Kalau kau dia mending. Lah itu ngomong lagi, aku bersaksi bahwa di tangan adalah bel. Oh gendeng gitu. Itu umat Islam sekarang, gendengnya dikasih tahu orang, itu enggak? Nalar kayak ini? Saya ulangi lagi ya. Bersaksi berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, itu enggak? Dan itu bisa kau saksikan. Namanya kalimat present tense atau fi'il mudhari'. Nah, gitu jelas ya. Orang-orang pondok kan tahu. Jangan goblok teman-teman ya. Nah, ketika bersaksi, boleh nggak diucapkan? Boleh nggak diucapkan? Bebas. Nah, contohnya sekarang ya. Guys, aku bersaksi di tanganku ini adalah bel meja. Warnanya stainless ya. Nggak terlalu gede-gede. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh. Sambil bersaksi. Yang repot adalah guys, aku bersaksi. Nah, di tanganku ini adalah bel meja. Warnanya stainless. Masih mending kamu ngomong gini nggak ngomong, betul gak ya? Gini-gini ya. Kau ngapain? Belajar gendeng. Cukup tadi. Iya nggak? Kayak tanya, mister, itu kau lagi ngapain? Enggak. Ngapain kok? Belajar gendeng. Nah, nanti kalau aku sudah ngomong, berarti aku udah gendeng. Aku bersaksi ya, bahwa di tanganku ini adalah bel meja. Oh, gendeng temen kok. Ya sekarang ya, gendeng di mana-mana, betul gak ya? Kalau kau diam, mending. Betul gak? Sekarang saya tanya ya, syahadat itu boleh diucapkan nggak? Boleh nggak juga nggak diucapkan? Syaratnya apa? Harus ada disaksikan. Dan kau memang menyaksikan, tuh nggak? Jelas toh? Lah kalau kau nggak ada yang menyaksikan, nggak menyaksikan apa-apa, dan nggak ada yang kau saksikan, itu namanya nggak syahadat, tuh nggak? Kalau kau omongan, tambah kata gendengmu. Kau dilihat orang Kristen loh, orang Yahudi, orang Konghucu, orang Hindu-Buddha, gendengmu kau sampaikan orang, betul nggak? Mending kau gini diam aja, tuh nggak? Syahadat.
Gitu aja. Syahadat itu gimana? Mending, betul nggak ya? Daripada aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali cuma mengucapkan. Goblok gak itu? Mending kamu diam aja. Ayo syahadat. Bunyinya apa? Ya gak lo? Ya gak lo? Sekarang orang syahadat dituntut bunyinya, betul gak? Bersaksi itu gak harus berbunyi, betul gak? Waduh. Terus lagi kata Abdul Somad. Abdul Somad lagi ya. Kalau bapaknya Islam, emaknya Islam, si anak gak perlu syahadat, betul gak ada gitu? Oh brengsek itu, kurang ajar itu, betul gak? Kau kira agama milik bapak ibumu, betul gak? Aduh. Kalau sekedar cuma omongan, memang nggak perlu. Ini menyaksikan. Bapaknya aja belum tentu Islam kalau kata begitu kan. Kau tuh harus ketemu dengan Rasul di zamanmu sendiri ya. Ini bukan mengucapkan. Kalau cuma mengucapkan nggak perlu diomong sama-sama gedeng itu nggak. Kalau cuma ucapan buat apalah kata-kata itu. Itu Abdul Somad loh cerita gitu. Dengan gaya sok-sok pinternya. Waduh, Abdul Somad. Kau anak kemarin sore ingusan kau di depan Mr. TM ya kan? Kau itu ya. Nongol ya. Gentle lah. Kau kan ulama kondang gitu loh. Tapi kau mana tahu agama? Ya. Ini termasuk Abdul Somad yang mengajarkan kalau bapaknya sudah muslim, emaknya muslim, anaknya nggak perlu pakai syahadat lagi. Sudah otomatis Islam. Picek matamu. Betul? Apa kau kira agama anakmu tuh otomatis sama ikut agama orang tuamu? Kalau cuma ngucapan emang gak penting. Ini masalah bersaksi gak? Bapakmu aja belum tentu bersaksi, betul gak? Mbahmu belum tentu bersaksi. Kau Abdul Somad, saya yakin kau pun belum tentu bersaksi loh ya dalam hal ini. Ngucap gampang, makanya asal nyocot kau gampang tuh. Dibayar pula kau tuh dia. Saya lagi ya. Saya lupa judulnya apa tadi ini. Lupa. Apa tadi ya? Apa tadi sampai lupa aku? Device. Lebih penting jalan dan cara. Oh iya. Udah kadung wah ini. Jadi, masa betul itu? Jadi kita tuh harus tahu metodologinya dulu sebelum praktek ritual ya. Apapun yang kau kerjakan, jika tidak tahu syarat rukun jalan dan caranya, semuanya nggak akan sampai. Kau mau ke Jakarta, nggak tahu metodologinya, sampai nggak? Apa sih metodologi itu? Kan orang kan pada nggak ngerti, tolol-tolol ya. Syarat rukun, jalan dan caranya. Semuanya pasti pakai itu. Kalau nggak lewat itu namanya khayalan, bohong saja. Masuk akabri ada nggak syarat rukun, jalan dan caranya? Islam ada nggak syarat rukun, jalan dan caranya? Syarat rukunnya, syarat rukun Islam ya, rukun Islam. Syarat rukun iman, ya rukun iman. Ada nggak jalan wasilahnya sebetulnya dalam Quran? Dan juga thariqahnya, betul nggak lo? Harusnya kau itu dulu. Baru setelah itu kau paham, baru kau sholat, kau zikir, kau puasa, kau apa. Ada jaminan garansinya. Lah kalau nggak ada itunya, asal apa? Asal yakin. Kau tembak bulannya coba, kau yakin nggak? Walaupun kau yakin tetap nggak akan kena. Karena apa? Pelurumu nggak akan sampai sana, goblok, betul nggak? Syarat rukunnya adalah kau harus nembak, pelurunya harus sampai di sana dulu. Itu baru syarat rukunnya. Kemudian barulah kau bisa membidik tempat sasaran. Syarat rukunnya aja nggak terpenuhi ya. Coba ya. Kau manusia, sekarang di alam dunia dengan akal. Tuhanmu di mana? Akhirat tertinggi atau alam roh ya. Alam akal sama roh pisah nggak itu?
Bisa. Masa kau beribadah nyembah Allah dengan akalmu? Gitu kok yakin mudah-mudahan. Goblok gak itu? Sama seperti ya, kau cari perambos FM, kau cari di AM. Mudah-mudahan ketemu perambos. Goblok. Betul gak? Itu hal yang mustahil, gendeng yang jamaah, betul ya? Ya, sudah jelas beda frekuensi. Kenapa kok ngotot dengan mendoa mudah-mudahan? Kau salah tempat mendoa, itu berarti kamu menunjukkan kamu itu gendeng, betul gak? Sudah jelas gak mungkin kok mudah-mudahan. Anakmu misalkan ya, tingginya 160 ya. Kemudian mau masuk akabri, tingginya minimal 165. Tingginya anakmu 160. Kemudian kau berangkat mau daftar, mudah-mudahan anakku keterima. Gendeng gak itu? Oh jelas gak mungkin lolos syarat gitu. Kau masih maju aja. Tolong ya itu ya. Jadi itu ya syarat rukun jalan dan caranya. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan sholat, zikir, puasa, amal ini itu, nggak bisa menerangkan metodologinya, goblok gitu, menyesatkan orang. Itu pasti itu. Berapa menit, Pak? 21. Oh ya, nggak lama-lama lagi ya. Jadi demikian ya. Itu ulama-ulama di luar itu pembohong semua, bukan pembohong, goblok. Dia niatnya jujur, niatnya baik loh ya. Tapi dia goblok itu toh. Ada kan orang baik tapi goblok itu enggak? Ada banyak itu. Ulama-ulama itu niatnya baik itu. Enggak ada niat ulama itu memfitnah agama, enggak ada. Kemudian menafsirkan salah, enggak ada. Cuma mereka goblok itu toh. Enggak ketemu rukun syarat jalan dan caranya. Enggak mungkin bisa. Dia aja masih kafir kok. Coba tanya sahadat. Saya geber 2 tahun ya. Ini di publik loh. Enggak satu pun yang nongol ini. Gitu kok cerita agama loh. Coba deh. Cerita haji, cerita tentang Quran, tentang apa. Kita, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Sama kayak tadi ya. Aku bersaksi bahwa di tanganku ini adalah bel meja. Gitu kok diucapkan, betul gak? Orang malah tahu goblok, betul gak? Kalau kau diam aja, ya sudah. Mending orang lain nggak tahu ya. Daripada kau ucapkan makin ketahuan. Dan itu rame-rame lagi. Di masjid lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh gendeng gitu. Terus tanya, yang mana Allahnya? Oh, nggak tahu. Aku cuma mengucapkan. Iya gak? Nah ketika aku bersaksi ya. Bahwasanya di depanku itu adalah Bang Teja, Kang Asep, Kang Entis, dan sebagainya. Ketika orang nanya, mana sebut, yang mana namanya Bang Teja? Itu loh. Mana Kang Asep? Itu. Lah Kang Entis itu loh. Jelas loh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ditanya, yang mana Allah? Tidak tahu. Aku cuma mengucapkan. Jelas ya? Oh gendeng. Jadi syaratnya syahadat ya ada yang disaksikan. Betul gak? Dan bisa kau saksikan. Jelas ya? Masalah ngucapin itu nomor sekian, betul nggak? Bersaksi apa? Dengan apa? Cocot apa dengan mata? Dengan mata, cocotnya nggak usah ngomong pun nggak apa-apa, betul nggak? Kenapa kok bersaksi dengan cocot, betul nggak? Nyambung nggak kau? Aku bersaksi tapi dengan cocotnya. Ngasihkan apa cocot betul? Betul nggak? Bersaksi dengan itu loh ya, ini loh ya. Ini nyaksikan, betul nggak? Karena Allah sifatnya wujud, betul nggak? Kalau Allah sifatnya manis, kau rasakan dengan ilatmu, betul gak? Jelas. Kalau Allah sifatnya wujud, kau saksikan dengan matamu ini loh. Nah, ya toh? Kok dengan ini? Wah, goblokmu ya. Picek betul ya. Jelas ya? Oke guys, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi pikiran ya. Jadi kalau kamu masih belajar gendeng, mending jadi omong, betul gak? Ayo syahadat. Ngerotok aja cukup ya. Aja terus diomong no. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oh gendeng gue, betul gak? Mending menengah wae, betul gak? Ayo, syahadat yuk. Lalu apa gue? Batin. Masih penting gitu ya. Tak batin gitu. Ayo coba diomong. Oh, jangan toh, jangan. Ayo diomong. Ayo syahadat. Asyhadu alla ilaha
illallah. Terus mana yang kau saksikan? Allah mana? Nggak tahu. Aku cuma mengucapkan, oh goblok gitu ya. Oh gendeng ya. Umat Islam gendeng-gendeng itu nggak? Umat Islam yang nggak pernah bersyahadat asli ya. Ajaran siapa itu? Ulama. Oh picek ulama ya. Ulama Kiai Ustaz Gus Buya Habib akhirnya picek gitu kan. Karena mereka tidak pernah bersyahadat dengan matanya toh, tapi dengan cocotnya, betul nggak? Inilah bedanya kalimat teori sama kalimat praktek. Kalau kalimat teori cuma mengucapkan tok teorinya, betul nggak? Itu teorinya. Nah kalimat prakteknya apa? Ya melihat. Kalau kalimat teori, sebelum kerja mandilah dulu. Nah kalimat prakteknya apa? Ya aduh soal kamar mandi biar ngono mandi, betul nggak? Sikat jari gitu nggak? Lah kamu bangun tidur ya, kemudian lu gue kirim tentang sebelum kerja mandilah dulu. Sebelum kerja mandilah dulu. Masih mau waca ping 70 kok itu tetap durung adus, betul enggak? Betul enggak? Itu teorinya kau ucapkan semua. Contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan teorinya, betul enggak? Apa sih bunyinya? Aku berlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Nah, gimana cara berlindungnya? Nggak tahu. Cuma tak ucapan, gendeng betul nggak? Sama nggak dengan tadi? Sebelum kuliah, mandilah dulu. Sebelum kerja, mandilah dulu. Kamu baca 1000 kali, kamu tetap rembes, blok-blok. Iya nggak? Bedakan ya kalimat teori sama kalimat apa? Sama praktek ya kerjaan yang kau apa? Hakul yakin. Jadi itu praktek. Termasuk juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang maha pengasih, pemurah, dan penyayang ya. Itu kau beserta asmanya hadir itu gelombangnya kalau kenal. Nah kalau kau nggak kenal, kau sebut-sebut Allah, Allah, Allah. Hadir nggak Allahnya? Nggak kenal. Tapi kalau kau kenal, Bang Teja. Iya bang. Iya kan lo? Coba kalau nggak kenal di pasar. Bang Teja. Gak ngereken. Nggak kenal lu gak? Nah. Ketika kau beserta asmanya. Dia itu hadir. Karena kau sebut. Itu loh. Lah kalau kau nggak kenal. Kau nggak dikenali. Bang Teja. Gak jelas. Itu. Jelas. Betul ya? Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim gak perlu diomong blok, betul? Bismillahirrahmanirrahim perlu diomong gak? Gak perlu blok, betul? Itu kalimat kata kerja ya, bukan kalimat teori ya. Jadi membaca Quran demikian. Karena waktu sudah mendekati pukul ya, nah, makan mie. Kami cukupkan ya. Jadi jangan gendeng-gendeng ya. Cukuplah tolol sedikit ya. Jangan dosis jangan sampai berlebihan dosis tolol, betul nggak? Nama syahadat itu harus ada yang disaksikan, betul ya? Diucapkan boleh nggak? Lah kalau nggak diucapkan, bebas. Rukun syaratnya apa? Ada yang kau saksikan dan kau bisa menyaksikan, goblok, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.